aman dan kondusif. Yang pertama, terima kasih buat yang sudah mengaktifkan kameranya, yang belum aktif yuk segera diaktifkan supaya jalannya webinar ini lebih interaktif. Yang kedua, apabila ada pemaparan materi, dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya supaya tidak mengganggu jalannya pemaparan kali ini. Dan yang terakhir, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis pertanyaan dengan menggunakan bahasa yang baik, sopan, santun, dan tidak mengandung unsur sara. Baiklah, Bapak Ibu Mas Bas semuanya, tanpa berlama-lama kita akan memulai webinar pada siang hari ini dengan bersama-sama terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang nanti akan disusul dengan sambutan dari Bapak Insinyur Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, dan akan ada sambutan dari Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Provinsi Jawa Tengah, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Bupati Kabupaten Sidoarjo Ibu Haja Atik Suryani SEMM. Pada beliau kami persilakan. Ganti anu jenengan di muncul kene. Carane piye? Wah, aku ora wani nyekel laptop panjenengan ya wedi mati iki. Enggak ngerti. Apa iki? View lho. View. Cara apa lagi? Lagi Livi apa tadi? isi keluar. Itu ya. Ini tuh. Ini. Nah, tik. Nah, lihatnya udah kelihatan. Yo. Pripun, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para menteri kabinet Indonesia Maju, para gubernur, bupati dan wali kota seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital terutama untuk UMKM terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat siapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih dari rencana yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat makin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan ruang digital semakin
sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus bermunculan. Hoax, penipuan daring, kemudian eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus waspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan cakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, buat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional. Saya harap gerakan menggelitik dan terus membesar bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret dengan masyarakat agar semakin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan ucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya meneruskan program literasi digital nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nak popok ora tuh. Tapi tak ngono. Tak ngono terus. Dulu, salah satu ukuran intelektualitas seseorang itu dilihat dari seberapa banyak koleksi buku. Tapi di zaman sekarang ukuran itu mudah bergeser pada seberapa besar file yang disimpan. Dunia berubah semakin cepat, tapi jangan sampai perubahan itu mengasingkan kita dari segala bentuk perkembangan, terlebih perkembangan teknologi. Handphone, laptop, atau perangkat digital lain jangan hanya dimanfaatkan untuk nge-game, WA, atau sekedar nonton YouTube. Masih banyak ruang untuk kita berselancar di sana, selami lebih dalam dan lebih jauh. Tapi ingat, jangan hoax, jangan pornografi, jangan persekusi, jangan ada penipuan atau konten-konten negatif lainnya. Karena otak dan hati kita tidak dikotori hal-hal yang bermanfaat di ruang maya. Ayo, ikuti gerakan literasi digital. Dasar dan kreativitas kita akan diasah kencang di sana. Ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti program Presiden Republik Indonesia tentang program literasi digital nasional. Saya Haja Edik Suryani SEMM atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyambut baik dan mendukung penuh pelaksanaan program gerakan literasi digital, khususnya untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Saya berharap seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo menyambut dengan baik program ini. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Kabupaten Sukoharjo untuk mengasah keterampilan kita untuk dapat dipraktekkan dalam semua kegiatan, meningkatkan produktivitas masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM, menggunakan ruang digital
untuk menjajakan produknya secara online. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan berkelanjutan, sehingga dapat membangun SDM yang handal guna mewujudkan Indonesia makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Insinyur Joko Widodo, Pak Ganjar Pranowo, dan juga Ibu Hajra Edik Suryani SMM yang tadi telah memberikan kata sambutan dan sekaligus mengajak masyarakatnya untuk ikut webinar literasi digital pada siang hari ini. Bapak Ibu, Mas dan teman-teman semuanya yang ada di sini pada siang hari ini, seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Jokowi, Pak Ganjar, dan juga Bu Edik, bahwa kita saat ini sudah berada di era transformasi digital, di mana menjadi suatu hal yang penting untuk kita terus meningkatkan kecakapan digital kita supaya bisa memanfaatkan kemajuan teknologi digital ini ke arah yang lebih positif lagi, dan kita bisa meminimalisir konten-konten negatif, meminimalisir hoax di ruang digital kita supaya kita bisa lebih aman dan nyaman lagi berselancar di ruang digital. Dan hari ini akan kita kupas tuntas tentunya sesuai dengan tema kita menjadi pendidik cerdas dan cakap digital dengan 4 narasumber kita yang sangat luar biasa. Saya akan mengundang narasumber yang pertama, Bapak Adi Kuswanto SPD, untuk bergabung bersama kami. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Ya, selamat siang Pak Adi. Ya, nampaknya masih di mute Pak Adi itu Pak. Iya, Pak Adi, selamat siang. Skandani Pak Adi. Baik, selamat siang Pak Adi. Apakah suara saya terdengar? Mohon izin untuk memberikan responnya Pak. Ya, silakan Pak Adi. Semoga dalam kondisi yang sangat baik dan luar biasa. Mohon izin untuk menginformasikan waktu pemaparannya 25 menit dengan waktu yang cukup terbatas, semoga bisa tersampaikan dengan baik. Dan mohon operator untuk dibantu apakah audionya Pak Adi bisa terdengar dengan jelas. Silakan Pak Adi. Belum masuk Pak Adi. Tangannya belum masuk. Belum masuk. Suaranya Pak Adi belum masuk. Baik, sembari menunggu Pak Adi ada kendala teknis, tapi mohon izin semoga Pak Adi mendengar instruksinya. Pak Adi punten mohon kiranya earphone-nya mungkin dilepas terlebih dahulu Pak. Nampaknya ada kendala di earphone-nya Pak Adi. Semoga selepas nanti earphone-nya dilepas nanti bisa berkomunikasi dengan lancar. Apakah sudah dilepas Pak Adi punten headset-nya? Biasa. Ya. Pak Adi punten headset-nya boleh dilepas terlebih dahulu Pak Adi ya. Menurut teknisi kami kendala di earphone. Halo Pak Adi, apakah suara saya terdengar? Nampaknya ada kendala atau jaringan teknis. Oke, kita akan menuju ke narasumber selanjutnya terlebih dahulu. Saya akan undang Ibu Nurli Meida SIKOM MIKOM untuk bergabung bersama kami. Selamat siang Ibu. Senang sekali bisa bertemu kembali. Alhamdulillah. Ya Mas, senang sekali ketemu lagi ya. Beneran ya? Terdengar dengan jelas Bu. Bukan. Ya. Sebagai tadi mungkin saya akan ke Mbak Nurli terlebih dahulu. Mohon izin Bu Nurli untuk waktu pemaparannya 25 menit dengan waktu yang cukup terbatas. Semoga bisa tersampaikan dengan baik. Monggo Bu Nurli. Mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik ya. Amin Mas Makin. Terima kasih atas waktunya. Senang sekali bisa bertemu lagi. Dan senang sekali juga hari ini saya bisa hadir pada siang hari ini di acara webinar literasi digital.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah penyelenggara acara yang telah membantu sehingga acara hari ini bisa berlangsung dengan baik dan menyenangkan mudah-mudahan ya. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan selamat siang kepada rekan-rekan narasumber lainnya yang sudah hadir pada hari ini. Sebelumnya tadi ada Mas Adi, mungkin lagi ada kendala, mudah-mudahan segera bisa diperbaiki kendalanya. Kemudian ada Bapak Dr. Rino Ardian Nugroho. Selamat siang, salam sehat Bapak, izin menyampaikan duluan. Dan juga ada Mas Ahmad Khairul Anwar, izin Ahmad untuk menyampaikan duluan. Dan tentu saja tidak lupa saya ucapkan selamat siang pada rekan-rekan yang ada di Sukoharjo siang hari ini. Semangat ya, mudah-mudahan walaupun siang hari habis makan siang mungkin capek, kenyang, jadi tetap semangat, nah, tidak jadi ngantuk dan tidak jadi males. Nah, dan mudah-mudahan semangatnya hari ini bisa ditularkan dan ilmunya juga bisa ditularkan kepada orang-orang terdekatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mohon bisa dibantu untuk sharing skillnya. Tema hari ini teman-teman sesungguhnya sangat menarik dan relate untuk saya karena saya sendiri juga adalah seorang pendidik ya. Dan mudah-mudahan kita yang ada di sini bisa menjadi pendidik yang cerdas dan juga cakap digital. Baiklah teman-teman, bila bisa next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurlina Linda. Boleh di next ya. Saya ada dosen ilmu komunikasi di Universitas Sriwijaya. Kalau teman-teman ingin mengkontak, mungkin bisa menghubungi sosial media atau melalui email saya. Baik, next. Memang teknologi itu berkat sekarang ini, ya, adanya teknologi itu bisa membantu kita semua, teman-teman. Kita jadi bisa hadir di sini, walaupun enggak dalam pertemuan yang sangat formal, mungkin enggak tujuannya memang yang belajar serius, tapi kita sharing di sini, kita bisa berkumpul sama-sama karena adanya kemajuan teknologi. Nah, sebetulnya teknologi ini menjadi sebuah instrumen yang diciptakan manusia untuk mencapai tujuan. Nah, jadi yang menciptakan teknologi itu adalah manusia. Nah, teknologi dia jadinya punya sifat-sifat yang ada pada teknologi, karakter yang ada pada teknologi itu dilekatkan sama manusia yang membuat teknologi. Nah, gitu. Jadi, memang Bapak Ibu sekalian teman-teman, kalau kita mau memanfaatkan teknologi, oleh karena itu tergantung sama diri kita sendiri. Karakter kita seperti apa, sifat kita seperti apa, nah itulah yang nanti akan melekat pada teknologi. Harusnya tuh seperti itu. Karena kita manusia, kita subjeknya teknologi. Artinya kita memanfaatkan teknologi, bukan teknologi yang mengatur hidup kita. Mudah-mudahan sampai di sini jelas dan mudah-mudahan suara saya juga jelas ya. Oke. Jadi ini, manusia itu sejatinya adalah subjek dari teknologi. Istilahnya kalau ada sniper tuh yang melihat mau nembak musuh dari lubang dari lihat ada dari lubang kendalinya itu ya. Nah, kita itu yang nembak apa yang nembak? Nah, kita itu yang nembak, artinya kita yang menggunakan si teknologi, bukan kita yang jadi sasaran teknologi. Seperti itu. Maka dalam hal memanfaatkan teknologi, kita harus tahu dulu teknologi sehingga kita bisa menggunakan teknologi sesuai dengan tujuan kita. Dan kita bisa melekatkan karakter dan sifat kita pada teknologi tersebut. Jadi kalau aslinya kita adalah orang yang sopan, orang yang baik, ya teknologi harusnya membantu kita untuk tetap jadi orang yang sopan dan baik. Bukan sebaliknya. Biasanya kita orang yang sopan, orang yang baik, karena ada teknologi yang bisa menutupi identitas kita, yang bisa bikin kita anonim, justru kita menjadi tidak baik dan tidak sopan. Nah, itu artinya kita yang menjadi sasaran teknologi. Nah, teknologi digital ini juga sesungguhnya sudah menunjukkan dampaknya pada semua sektor, semua, baik kesehatan, pemerintahan, termasuk juga pendidikan. Malah terutama pendidikan mungkin ya, Bapak Ibu teman-teman semua, karena kita sekarang sekolah semua apa itu semua didorong karena adanya pandemi, kita jadi memanfaatkan teknologi banget.
ketemu kita hari ini hadir pun itu berkat adanya pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan. Baik, boleh selanjutnya. Nah, tantangan dalam pembelajaran daring memang ada banyak tantangannya. Karena sebelumnya kita sudah nyaman dengan belajar yang model kita metodenya tatap muka, kita lihat siswa kita lihat mahasiswa kita menyenangkan. Namun adanya teknologi ini ditambah lagi dikawinkan dengan adanya pandemi, kita harus melakukan pembelajaran daring sehingga kita menghadapi beberapa tantangan. Tantangannya antara lain itu tidak semua siswa itu bisa memahami materi yang disampaikan melalui media daring. Apalagi untuk siswa yang ada di usia pendidikan sekolah besar. Ini saya pengalaman pribadi bicaranya karena anak saya juga dalam sekolah dasar. Jadi itu kalau nggak ditemenin itu nggak akan bisa paham materinya. Karena memang fokus anak-anak usia itu kan masih terbagi-bagi. Nah, kemudian oleh karena itu siswa jadi ditantang untuk memahami materi secara mandiri. Harus belajar sendiri dibantu dengan orang tua dan cari sumber lain karena waktu dan teknologi yang terbatas. Yang ketiga, adanya keterbatasan kemampuan guru dan dosen dalam menggunakan teknologi. Apalagi mungkin yang sudah senior, wah ini juga jadi repot. Mbak Nano seminar kita Kita sudah harus full mengajar secara online, aplikasi-aplikasi yang banyak. Nah, ini juga menjadi tantangan. Tantangan selanjutnya adalah siswa menjadi kurang aktif karena kelas jenuh dan tidak tertarik dalam pembelajaran. Selain itu juga dikarenakan teknologi, jadi tidak memungkinkan untuk interaksi langsung. Kalau di dalam kelas kan kita bisa lihat, kamu nanti ya. Nah, kalau melalui online kayak gini nih sekarang, itu yang bisa, yang buka kamera itu paling ada maksimal 5 orang. Itu juga udah termasuk narsumnya ternyata. Enggak nih, paling Bu Farida, Pak Jumadi, Bu Siti, Bu Yuni, itu cuman segitu yang buka kamera. Artinya memang terbatas dalam penggunaan teknologi. Terbatas dari banyak sisi kuota, sisi waktu, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa tahu reaksi dari siswa, reaksi dari peserta, dan lain sebagainya. Kemudian adanya siswa yang belum memiliki media komunikasi atau kurang mendukung. Nah, ini juga menjadi masalah di Indonesia. Memang di Indonesia salah satu masalahnya masih adalah kurang tersebarnya, kurang meratanya internet. Namun kalau kita dengar pidato Pak Jokowi ya, harusnya tahun ini paling nggak tahun depan itu semua daerah sudah menerima sinyal 4G. Oleh karena itu kita hadir di sini sudah sangat baik mempersiapkan diri untuk menerima transformasi teknologi yang akan masuk ke semua pelosok Indonesia. Kemudian adanya siswa yang terbatas dengan jaringan atau koneksi internet. Kemarin juga sempat webinar, atau kebetulan salah satu narasumber ada di daerah Kalimantan. Nah, sampai dia harus berkendara 1-2 jam untuk ketemu jaringan internet yang kenceng untuk bisa webinar. Artinya memang masalah ini masih perlu dipecahkan dan masalah ini merupakan masalah sistemik, perlu diselesaikan juga dengan sistematis. Kemudian orang tua siswa yang merasa sulit dengan sistem daring. Ini juga tadi saya sudah curhat. Saya sendiri sebagai orang tua siswa merasa kesulitan dengan sistem daring karena kita harus mendampingi full begitu ya. Jadi tantangan inilah yang akan kita hadapi dalam pembelajaran daring yang sementara ini masih kita jalankan. Boleh next. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu pengetahuan, salah satu syarat kunci nih ketika kita mau menghadapi transformasi digital. Kuncinya apa? Kuncinya adalah literasi digital. Literasi digital ini apa? Kecakapan dalam menggunakan internet atau kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara baik. Artinya kita harus memiliki kemampuan untuk menguasai teknologi. Tapi teman-teman, ini kemampuan bukan hanya bisa pakai aja, bisa nge-zoom, saya udah bisa kok join, saya udah bisa selfie, saya udah bisa WA. Namun kemampuan yang dibahas di sini adalah semua kemampuannya. Nah, yang hal ini kita ada 4 pilar nih teman-teman. Pilar skill atau kecakapan, pilar etika, pilar budaya, dan juga pilar keamanan.
Artinya kita memanfaatkan media jangan hanya bisa saja, melainkan harus ada kebijaksanaan dalam menggunakannya. Boleh next? Lalu apa yang terjadi kalau literasi digitalnya rendah? Wah, ini bisa gawat, bisa banyak yang terjadi. Salah satunya kita jadi tidak mampu tahu mana yang membedakan, mana yang kebebasan berekspresi, mana yang perundungan cyber atau cyber bullying. Kita bisa melihat mana keterbukaan informasi publik dengan pelanggaran privasi dan tidak bisa membedakan misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Nah, pendidik sesungguhnya ini penting banget untuk membekali anak didiknya dengan kemampuan ini juga. Karena sampai sekarang kan belum ada tuh dalam kurikulum mata pelajaran literasi digital gitu kan. Nah, jadi ini adalah soft skill yang harus kita berikan kepada anak didik kita, termasuk kepada kita dulu nih harus bisa, supaya kita tidak gampang nih terpecah belah di ruang digital. Boleh next? Selanjutnya, digital skill itu apa tadi? Ya, kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat sistem operasi digital yang sangat dibutuhkan dalam menjawab tantangan transformasi digital. Nah, kebetulan pilar saya memang adalah pilar kecakapan digital, artinya kita mampu menggunakan. Namun bukan hanya mampu menggunakan, tapi bijaksana menggunakan teknologi. Nah, ini yang sangat dibutuhkan, dan juga harus berpikir kritis ketika menggunakan teknologi. Jangan semuanya diterima. Recording in progress. Atau pertanyaan. Kemudian pendidik dan peserta didik jadi belajar menggunakan teknologi. Mungkin kalau nggak ada pandemi ini, kita nggak tahu gimana caranya belajar dengan menggunakan Zoom atau menggunakan conference call selama ini. Nah, dengan adanya pandemi ini juga kita didorong untuk belajar teknologi. Kalau yang dulu tuh kita cuma bahas aja disrupsi 4.0, disrupsi. Nah, kali ini kita langsung menghadapi, langsung praktek mengatasinya. Kemudian kemudahan pendidik dalam memberikan dan menyampaikan materi bahan ajar juga lebih gampang. Saya juga lebih gampang, kita juga sharing jadi lebih gampang, dan bisa antar daerah. Ya, boleh next. Nah, teman-teman, ada beberapa keterampilan yang setidaknya perlu dimiliki pendidik di era digital ini. Salah 6-nya tuh adalah berikut. Yang pertama, kita jadi sebagai pendidik harus dituntut terampil untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Nah, ini sungguh menjadi pekerjaan rumah juga bagi kita tenaga pendidik ya. Karena media pembelajarannya jadi harus lebih interaktif, tentu kita perlu mengalokasikan waktu yang lebih banyak juga. Mau buat video pembelajaran kan kita harus rekaman, terus kita harus bikin PowerPoint yang menarik, slide yang menarik, membuat tugas yang menarik juga karena disampaikannya melalui teknologi. Jadi kalau nggak menarik pasti nggak akan dilihat tuh sama anak-anak. Kemudian terampil memanfaatkan media sosial dalam konteks pendidikan. Karena kita mau maksa juga, pasti kita nggak akan bisa bapak-bapak ibu-ibu untuk menyetop anak didik kita tuh nggak boleh tuh main media sosial. Itu nggak akan bisa karena mereka pengetahuannya itu sudah lebih maju dari kita karena mereka adalah digital native
artinya mereka memang lahir di dunia digital. Nah, oleh karena itu kita harus bisa, ya setidaknya tidak menyuruh mereka berhenti, namun memanfaatkannya untuk berinteraksi, untuk memberikan materi, memberi tugas, dan juga bisa membangun personal engagement. Artinya kita jadi bisa lebih dekat dengan anak didik kita. Apalagi sekarang memang terbatas pertemuan tatap mukanya. Kemudian terampil menggunakan search engine untuk mencari materi pembelajaran. Nah, menggunakan search engine ini juga memang kalau kesannya gampang tinggal cari di Google ya. Namun ternyata kita juga bisa loh mencari di Google dengan cara yang efektif dan efisien. Artinya menggunakan kata kunci yang tepat, kemudian kita melihatnya menggunakan mencari di site atau website yang tepat juga, nggak sembarang website, karena terlalu banyak informasi juga cukup berbahaya ya bagi kita. Nah, apalagi sekarang memang textbook ini sudah nggak lagi jadi kitab sucinya para pendidik, karena sudah ada sudah ada masukan, sudah ada yang lain-lain, sudah ada fasilitas yang lain-lain. Nah, seperti itu. Kemudian memang ada penelitian yang dilakukan di Australia yang bilang kalau itu anak pembelajaran yang dipadukan dengan aktivitas bermain itu bisa menstimulasi siswa untuk punya kemampuan berpikir yang kritis. Nah, oleh karena itu keterampilan yang keempat itu sangat perlu. Artinya terampil menciptakan game-based learning. Saya juga ingat dulu zaman saya suka kursus tuh ya, kalau guru saya udah bilang, oke, kita games, pasti langsung yeay, senang. Padahal ya games itu adalah pelajaran-pelajaran. Artinya memang betul bahwa ya dengan menciptakan suasana yang learning berbasis dengan games ini ya, game based learning ini, itu jadi lebih bisa menarik perhatian anak didik kita. Dan kemampuan yang tidak bisa kita elakkan lagi adalah kemampuan berbahasa asing. Pendidik-pendidik sudah harus mampu untuk mengejar lebih dalam. Kemudian juga terampil berinternet dan memiliki kemampuan literasi digital. Nah, ini juga lagi yang sangat penting yang sudah saya garis bawahi. Boleh next? Selanjutnya, meningkatkan skill guru di era digital bagaimana? Dengan cara banyak hal bisa kita lakukan. Yang pertama, belajar hal yang baru, mulai dari personal dan profesional. Mungkin secara personal kita bisa mengembangkan kepribadian, bisa bermeditasi, bisa menonton podcast atau unggahan YouTube yang menarik. Secara profesional kita bisa yang terkait dengan pekerjaan kita, cara mengajar, dan juga ikut kursus media dan ikut platform kreatif. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menyediakan, misalnya Coursera, itu kita bisa mengambil gelar, bahkan ada banyak sertifikasi juga yang ditawarkan sehingga kita bisa meningkatkan skill. Kemudian mengikuti berbagai kegiatan guru, misalnya kelompok kerja guru atau ada penataran seperti itu ya. Ini juga kita bisa ikuti dan download aplikasi yang keren-keren, yang baru-baru. Sekarang tuh banyak aplikasi yang bisa mendukung kita nih untuk meningkatkan skill, terutama skill dalam hal mendidik anak-anak didik kita. Kemudian skill untuk mendekatkan dengan peserta didik, karena memang penanganan anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya lebih beda. Mereka lebih suka pendekatan yang kecil gitu ya, yang menyenangkan, karena memang sudah terlalu banyak input mereka nih, karena mereka lahir di zaman digital, jadi mereka sangat mudah tuh untuk mencari informasi, sumbernya sudah sangat banyak. Oleh karena itu kita juga harus mencari tahu bagaimana menangani peserta didik yang seperti ini. Boleh next? Nah, berikut adalah beberapa aplikasi yang bisa mendukung pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran. Yang pertama misalnya ini adalah Kahoot, Make It, dan Quizzes. Ini yang ketiga tiga di awal ini adalah sama game based learning. Artinya mereka tuh kayak bikin quiz, langsung dijawab saat itu juga, nanti kelihatan skor-skor dari anak-anak di kelas. Nah, ini sudah banyak dimanfaatkan oleh rekan-rekan pendidik supaya membuat kelas yang lebih interaktif gitu ya. Jadi anak-anak berlomba-lomba untuk bisa menjawab pertanyaan yang diberikan sama pendidik tuh. Jadi lebih semangat. Kemudian ini adalah Canva, ini bisa kita manfaatkan misalnya untuk membuat PowerPoint, membuat presentasi atau video pembelajaran. Ini bisa kita manfaatkan dan bisa digunakan secara gratis. Kemudian ini banyak ada ruang guru juga di bawah ini bisa kita lihat.
Dan aplikasi-aplikasi lain misalnya Brainly yang sudah ada itu banyak sekali menawarkan kelas-kelas yang gratis atau berbayar tapi cukup terjangkau, bisa juga kita gunakan untuk meningkatkan skill. Nah, untuk meningkatkan skill kita dan juga meningkatkan pengetahuan dari peserta didik juga, untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas selain dalam pembelajaran bisa juga didapat dari aplikasi-aplikasi. Jadi memang kita sebagai pendidik selain mengajarkan anak dituntut untuk terus belajar juga. Nah ini repot memang sebagai pendidik karena tanggung jawabnya berat, namun kita bahagia ketika melihat anak didik kita semuanya pinter-pinter, cerdas-cerdas, terutama cerdas dalam hal menggunakan teknologi digital. Boleh next? Nah selanjutnya teman-teman semua, Bapak Ibu, yang harus dilakukan ketika kita dalam dunia di era digital saat ini adalah selalu berpikir. Think ini juga merupakan akronim dari true. Apakah dia benar? Apakah yang ingin kita sampaikan itu adalah hal yang benar? Apakah menolong? Apakah penting? Gunakan media satu-satunya. Dan apakah memiliki nilai-nilai kebaikan? Kita adalah pendidik, tentu saja kita ingin mengeluarkan nilai-nilai yang baik pada anak didik kita. Oleh karena tetap berpegang pada hal-hal ini, yaitu kebenaran, apakah menolong, ini apakah ada hal yang penting untuk dibagi dan gunakan seperlunya serta nilai-nilai kebaikan. Jika kita mendasarkan pada ini, mudah-mudahan kita juga bisa menciptakan ruang digital yang nyaman dan juga menciptakan ruang atmosfer pembelajaran yang menarik nih untuk siswa-siswi, mahasiswa, peserta didik kita, sehingga kita juga bisa menjadi pendidik dan cakap digital. Mahasiswa-siswa kita juga bisa menjadi peserta didik yang cakap digital. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Kak Mafin. Baik, terima kasih Bu Nuti atas pemaparan materinya luar biasa mengenai pilar digital skill. Nah ini merupakan suatu hal yang penting ya buat Bapak Ibu, teman-teman pendidik yang mengajar kepada anak-anak kita. Tadi telah disampaikan oleh Bu Nuti bagaimana tantangan dalam pembelajaran daring itu seperti apa, kelebihan pembelajaran juga sudah disampaikan, dan pentingnya kita sebagai pendidik itu untuk meningkatkan skill dalam pengoperasian, karena memang sekarang sudah melakukan digital ini merupakan suatu hal yang penting, apalagi belajar online itu kalau siswa dengerin materi doang, dengerin Pak Ibu gurunya ngoceh, itu hal yang sangat membosankan.